puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini saya dapat berhadapan di depan hadirin untuk menyampaikan pidato dengan tema rokok dan masa depan anak bangsa. Seperti yang sudah kita ketahui, rokok dan remaja adalah hal yang sangat berkaitan. Banyak kita temui pelajar atau remaja yang merokok di saat jam sekolah atau masih mengenakan seragam sekolah. Menurut fakta, 25%, lebih dari 25%, yaitu sekitar 28% usia anak SMP atau SMA adalah perokok. Berdasarkan statistik perokok dari kalangan anak-anak dan remaja, WHO 2008 menyatakan bahwa jumlah remaja pria sejumlah 24,1%, jumlah remaja wanita 4,0% atau 13,5% anak di seluruh Indonesia. Menurut data WHO 2008, Indonesia mendapatkan peringkat ketiga dunia dengan jumlah perokok terbanyak. Ironisnya, iklan di media cetak dan media elektronik semakin marak dan kesannya pun glamor. Dalam penayangannya, iklan rokok lebih ditonjolkan seolah-olah orang merokok itu lebih menambah percaya dirinya, dan bahaya merokok hanya ditampilkan kecil dan sebentar. Banyaknya perokok di kalangan remaja dan pelajar ini menimbulkan permasalahan terhadap masa depan anak bangsa. Mengingat rokok tergolong dalam nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang dapat mengakibatkan kecanduan atau ketagihan bagi pemakainya, tidak terkecuali bagi pelajar. Bagi pelajar, merokok tentu saja mengganggu konsentrasi belajarnya. Bagi pelajar yang termasuk perokok aktif, jika akan melakukan sesuatu yang butuh berpikir, ia harus merokok terlebih dahulu atau diberi jeda dahulu. Barulah setelah ia merokok, konsentrasinya itu pulih kembali. Jadi, pelajar yang tergolong perokok aktif akan stres jika tidak merokok. Lebih jelasnya, merokok tentu saja menimbulkan dampak bagi lingkungan sekolah dan belajar. Misalkan, masalah belajar, prestasi menurun, bohong pada bapak ibu guru dan orang tua, mencuri uang teman, memalak uang teman, dan yang lebih ekstrimnya lagi, dikeluarkan dari sekolah. Wow, itu ngeri sekali hadirin. Bagi masyarakat, merokok tentu saja mengganggu kesehatan perokok itu sendiri atau perokok aktif, dan mengganggu kesehatan orang lain atau yang disebut perokok pasif. Penyakit yang mengancam perokok aktif antara lain penyakit infeksi saluran pernapasan,
penyakit jantung, penyakit kanker, gangguan prenatal bagi wanita, dan keracunan darah. Perokok pasif juga akan menderita penyakit yang sama dengan perokok aktif. Bagi ibu hamil akan mengalami masalah-masalah kehamilan seperti cacat air, berat badan rendah, atau bahkan lahir mati. Bagi anak-anak yang terkena asap rokok akan lebih rentan terkena penyakit infeksi saluran pernapasan. Resiko orang terkena penyakit jantung dan paru-paru kini bertambah 20-30%. Rokok juga menimbulkan dampak ekonomi. Bank Dunia memperkirakan setiap pemakaian 1000 ton tembakau terjadi kerugian sebesar 200 US billion dolar. Hadirin yang saya hormati, khususnya teman-teman yang saya sayangi, sudah saatnya kita sebagai pelajar harus belajar giat untuk membangun masa depan yang cemerlang. Janganlah ikut-ikutan kebiasaan remaja yang mereka anggap gaul seperti merokok, tapi malah merugikan diri mereka sendiri, membahayakan diri mereka sendiri, dan tidak membawa manfaat apa-apa. Yang ada hanyalah kecanduan dan ketagihan. Keimanan dan ketakwaan kita adalah tameng yang utama untuk menghindari hal-hal buruk seperti merokok itu. Menurut fakta, 70% orang ingin berhenti merokok tapi belum melakukannya. Dan 5% sampai 10%-nya lagi sudah berhenti merokok tanpa bantuan siapa-siapa. Sedangkan 20%-nya lagi masih tetap merokok. Bagi pelajar yang ingin berhenti merokok, ada beberapa tips dan trik untuk Anda. Yang pertama, menghentikan kebiasaan merokok secara psikologis. Yang kedua, menunda keinginan merokok. Yang ketiga, mengurangi jumlah rokok secara bertahap. Yang keempat, menempelkan plester nikotin. Dan yang kelima, mengikuti smoking therapy. Kata kunci dari semua itu tadi adalah niat yang ada dalam diri Anda. Dan bagi remaja atau pelajar yang tidak merokok, janganlah kalian sekali-kali mencoba, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Bapak Ibu juri yang saya hormati, hadirin yang saya hormati pula, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya, and I hope nobody smokes here anymore. So from now, let's stop smoking. Wabillahi taufiq wal hidayah.